Lebih lemah darimu? Kau saja tidak sadar diri. Lin Tian tersenyum dengan ekspresi aneh. Tetua darah tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi tak lama kemudian Lin Tian melepaskan auranya. Saat itu juga, tetua darah tiba-tiba merasakan kecemasan yang mendalam, seolah-olah akan ditindas oleh sesuatu yang sangat kuat. Perasaan ini hanya muncul ketika menghadapi orang yang jauh lebih kuat, dan sekarang ia merasakannya, dari Lin Tian. Bagi tetua darah, ini tidak bisa diterima. Ia bahkan masih hidup dalam mimpi bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada Lin Tian. Maka ia tetap keras kepala dan berkata, "Aku tetap lebih hebat darimu." Bodoh. Lin Tian mengejek, lalu langsung membuka kekuatan dewa miliknya. Pedang dan anti naga pun muncul bersamaan, dan awalnya tetua darah mampu menahan Lin Tian. Namun sekarang, saat menghadapi kekuatan sebesar itu, tetua darah gemetar, bahkan menatap Lin Tian dengan penuh ketakutan. "Kau? Aku? Kenapa?" Lin Tian menatap tetua darah sambil tersenyum, sementara lawannya mulai mundur ketakutan. Lin Tian melangkah maju perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Menyerahlah." "Menyerah? Mimpi kau?" Tetua darah melotot ke arah Lin Tian, dan Lin Tian hanya tersenyum. "Jadi, kau tidak mau menyerah?" "Benar." Tetua darah langsung berubah menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya, lalu menyebar ke segala arah. Lin Tian tersenyum santai melihat kabut itu. "Kau kira aku tidak bisa mengatasi ini? Omong kosong. Apa yang bisa kau lakukan terhadapku?" Tetua darah tertawa bangga. Tapi Lin Tian berkata, "Sepertinya kau benar-benar meremehkanku." Lalu, Lin Tian melepaskan Void Extinction. Void Extinction ini sudah berbeda sejak menyerap cahaya putih dari aula kehidupan dan kematian. Maka begitu Lin Tian menyerang, tetua darah langsung terkena dampaknya. Tak lama, kabut darah dari tetua darah menghilang perlahan, berubah menjadi sosok manusia lagi. Ia jongkok dengan lemas, nyaris menangis. Lin Tian menghampirinya dan tersenyum. "Bagaimana? Menyesal?" Tetua darah menatap Lin Tian dengan marah. "Kami, Tian Luocha, tidak akan membiarkanmu lolos." "Oh, masih ingin melawan?" Lin Tian tersenyum jahat dan meletakkan satu tangan di kepala tetua darah. Tetua darah terlihat ketakutan, tapi tidak bisa melawan dan langsung terikat oleh iblis mimpi. Tak hanya itu, Lin Tian pun memanfaatkan kesempatan untuk memasuki segel jiwa dan mengambil satu persatu ingatan tetua darah. Saat tetua darah menyadari bahwa dirinya sedang dikendalikan, ia langsung gemetar dan berkata, Kau mengendalikan aku?" Lin Tian menyeringai, "Menurutmu?" Tetua darah sadar bahwa ia benar-benar berada di bawah kendali Lin Tian, tapi ia masih tidak terima. "Kau? Sudahlah, jangan tatap aku seperti itu," kata Lin Tian sambil tersenyum. Tetua darah panik, "Apa yang akan kau lakukan?" "Karena aku sudah mengendalikanmu, tentu saja aku akan memintamu membantuku." "Bantu apa?" "Tian Luocha, kau tahu mereka, kan?" tanya Lin Tian. Tetua darah mengangguk, "Tahu. Sebentar lagi aku akan muncul di Tanah Dewa. Tian Luocha pasti akan memburuku. Maka dari itu, aku ingin kau melaporkan semua informasi terbaru tentang mereka. Siapa yang akan menyerangku, apa rencana mereka, semua itu." Tetua darah mulai mengerti dan bertanya, "Kau ingin menjadikanku mata-matamu?" "Kurang lebih begitu." Tetua darah tak punya pilihan, ia sudah dalam genggaman Lin Tian. Maka ia menjawab, "Baik, Tuan." "Bagus. Aku pergi dulu." Lin Tian pun melompat dan menghilang dari tempat itu. Tetua darah panik, apa yang sebenarnya terjadi di tempat rahasia itu? Kenapa dia jadi sekuat ini setelah keluar? Lin Tian sendiri merasa sangat beruntung bisa mendapat banyak kemampuan baru dari tempat rahasia itu. Ia menemukan anti naga, mutiara, aula kehidupan dan kematian, dan botol pemurnian. Namun Lin Tian juga penasaran, dari mana sebenarnya tempat rahasia itu berasal? Dan kenapa semua benda itu ada di sana? Karena tak ada yang bisa menjawab, Lin Tian pun memutuskan untuk menuju puncak langit, untuk mencari tahu apakah botol pemurnian itu berkaitan dengan sumber yang ia cari. 5 hari kemudian, saat Lin Tian melewati sebuah gunung, sekitaran berubah gelap, dan terdengar tawa aneh dari segala arah. Lin Tian curiga, lalu ia mengecek informasi dari tetua darah. Ternyata Tian Luocha mengirim beberapa ahli iblis dan hantu untuk menghadapinya. Para makhluk ini bersembunyi rapi, tertawa seperti anak-anak. Pemimpinnya adalah seorang anak kecil berbaju merah. Namun, di bawah mutiara hati cemerlang milik Lin Tian, mereka tidak bisa bersembunyi. Meski begitu,
mereka tetap berpikir Lin Tian tidak bisa melihat mereka. Lin Tian pun menatap ke suatu arah dan berkata, "Bocah kecil, Tian Luocha sekarang hanya berani mengirim anak-anak untuk mengganggu?" Anak kecil berbaju merah muncul seketika setelah Lin Tian menyadari keberadaannya. Seketika cahaya merah menyala, bocah itu melayang dan menatap Lin Tian dengan curiga. "Bagaimana kau bisa menemukanku?" Lin Tian tidak menjawab dan hanya tersenyum. "Kemampuanku jauh di atas pemahamanmu, bocah." "Bocah? Berani-beraninya kau memanggilku bocah?" Anak itu marah, memunculkan rantai merah, dan melemparkannya. Ruang di sekitar Lin Tian berubah menjadi merah, dan rantai itu membentuk zirah merah yang langsung membelenggu kekuatan Lin Tian. Melihat ini, Lin Tian hanya tersenyum. "Jadi, kau ingin menangkapku? Kau belum tahu kekuatan zirah ini. Apa bedanya?" Lin Tian menatap si bocah dengan santai. "Kau tidak sadar kalau kekuatanmu terikat?" Anak itu menertawakan Lin Tian, tampak sangat puas. Lin Tian tetap tersenyum. "Bocah, kau benar-benar meremehkanku." "Aku tidak meremehkanmu," anak itu membantah, tapi Lin Tian tersenyum aneh, dan zirah itu perlahan menghilang, lalu lenyap sepenuhnya. Anak itu terkejut, "Tidak mungkin. Bagaimana kau melakukannya?" "Tebak saja." "Tebak, neraka kau." Anak itu marah dan melepaskan api dari langit yang langsung mengarah ke Lin Tian, berniat membakarnya. Lin Tian malah tertawa, "Aku bilang, jangan remehkan aku." Sekali serap, api itu langsung diserap oleh tubuh Lin Tian. Anak itu tercengang, "Tidak mungkin. Kalau kau tidak punya kemampuan lain, pergilah." Lin Tian menatap bocah itu dengan dingin. Anak itu marah dan berteriak memanggil bala bantuan. Banyak boneka kecil muncul dari segala penjuru, lalu membentuk pembatas merah dan menjebak Lin Tian. Tapi Lin Tian hanya tersenyum, menembus pembatas itu, dan langsung mengaktifkan anti naga. Semua boneka kecil itu langsung berubah menjadi patung emas, dan pemimpinnya pun terkejut luar biasa. "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin." Lin Tian tersenyum kepada boneka kecil yang memimpin dan bertanya, "Mau coba lagi?" Boneka kecil itu mendengus, "Aku akan melawanmu." Di saat berikutnya, si boneka kecil memancarkan cahaya dari seluruh tubuhnya. Api menyala di mana-mana, dan boneka kecil itu langsung terbakar, meledakkan kekuatan yang sangat besar, boom. Kekuatan besar itu menghantam Lin Tian seketika, namun Lin Tian sudah berubah menjadi bentuk jiwa ilahi. Jadi ketika kekuatan itu mengenai jiwa ilahinya, Lin Tian sama sekali tidak terpengaruh. Boneka kecil itu melongo dan tergagap, "Kau, tidak apa-apa? Jadi benar Tian Luocha hanya bisa mengirim orang sepertimu?" tanya Lin Tian. Boneka kecil itu mengerutkan kening, "Anak langit, jangan sombong. Aku akan kembali mencarimu." Setelah berkata begitu, boneka kecil itu berubah menjadi bayangan dan menghilang. Begitu saja pergi. Lin Tian menggeleng tanpa daya, lalu melihat ke arah patung-patung emas dan mengabaikannya. Ia menenangkan diri dan segera meninggalkan tempat itu. Beberapa hari kemudian, Lin Tian tiba di sebuah pegunungan terpencil sesuai peta. Menurut peta itu, seharusnya di sana terdapat puncak tertinggi, yang disebut Wang Tiantai, puncak langit. Namun saat ini Lin Tian tidak melihat gunung sama sekali, yang tampak hanya hutan lebat tanpa tanda-tanda puncak gunung. Aneh sekali. Lin Tian merasa janggal, lalu melepaskan sekelompok iblis bayangan. Bayangan-bayangan itu menyebar ke berbagai arah. Lin Tian menunggu di tempat, namun setelah beberapa hari, tak menemukan apa-apa, yang datang justru sang patriark dan Bai-in. Keduanya tampak penuh luka dan kelelahan, mereka terlihat sangat ketakutan saat menemukan Lin Tian. "Apa yang terjadi dengan kalian?" tanya Lin Tian penasaran. Sang patriark menjawab dengan sedih, "Sejak kita berpisah waktu itu, kami sudah berada di sini. Tapi kami diserang oleh sekelompok orang aneh. Akhirnya, hanya kami berdua yang selamat, dan kami terjebak dalam formasi ilusi. Baru saja berhasil keluar saat bertemu denganmu." Mendengar itu, Lin Tian berkata, "Sepertinya tempat ini bukan tempat biasa." "Apa mungkin petanya palsu?" tanya sang patriark. Bai-in pun mengangguk heran, terlalu berlebihan kalau begini. Lin Tian menenangkan mereka, "Tenang saja, tunggu saja sampai mereka muncul lagi." Maka mereka bertiga menunggu di tempat itu. Beberapa jam kemudian, muncul seorang penebang kayu misterius. Penebang kayu itu sibuk menebang pohon, namun ketiganya melihat ada sesuatu yang aneh, lalu mereka pun mendekat. Bai-in hendak bertanya, tapi lelaki itu langsung berkata dengan punggung menghadap, "Tempat ini bukan untuk kalian." "Kenapa?" tanya Bai-in dengan bingung. Penebang kayu tua itu tersenyum, "Semakin sedikit yang kalian tahu,
semakin baik. Kalau tidak, kalian bisa mati tanpa tahu sebabnya. Setelah menebang pohon dengan susah payah, lelaki tua itu mengangkat pohon tersebut dan hendak pergi. Tentu saja Bayin tidak membiarkannya begitu saja dan mencoba menghentikannya. Namun si penebang kayu hanya tersenyum. Anak muda, jangan melakukan hal bodoh. Lalu ia menghilang begitu saja dari hadapan mereka bertiga. Bayin terkejut, bagaimana mungkin? Patriark berkata dengan serius, orang tadi sepertinya tidak memiliki fluktuasi kekuatan yang besar. Tapi saat menghilang tadi, kekuatannya luar biasa. Lin Tian juga tak menyangka bisa bertemu orang seperti itu di tempat terpencil ini. Ia bertanya, apa kalian bisa melihat seberapa kuat dia saat pergi? Sang Patriark ragu-ragu, lalu menjawab, kalau dugaanku benar, itu adalah tingkat legenda yang disebut, melihat langit, Wang Tianjing. Melihat langit? Ya, seseorang yang bisa menatap dan mengungkap misteri langit, jelas Sang Patriark. Lin Tian mengernyit, misteri langit? Kalau ada sesuatu di dunia ini yang bisa hidup selamanya, itu adalah langit. Maka semua orang ingin bisa hidup berdampingan dengan langit. Mendengar itu, Lin Tian berkata, memang misterius sekali jika bisa melihat langit. Konon, 9 bintang yang mampu melihat langit bisa menghilang ke langit kapan saja, ucap Sang Patriark sambil menatap ke atas. Lalu 1 bintang? 1 bintang juga tak bisa diremehkan, contohnya seperti tadi, dia bisa menghilang begitu saja. Sang Patriark menunjuk ke arah penebang kayu tadi. Melihat kelakuan aneh dari si penebang kayu, Bayin mulai cemas, Patriark, lalu kita harus bagaimana? Dengan kekuatan kita sekarang, tak mungkin mengejar orang sekuat itu. Satu-satunya cara adalah meminta bantuannya, jelas Sang Patriark. Tapi Bayin ragu, tapi tadi dia jelas-jelas menyuruh kita pergi. Sang Patriark pun menoleh ke Lin Tian, menurutmu bagaimana? Setiap orang pasti meninggalkan jejak, ujar Lin Tian, lalu menggunakan mutiara ilahi untuk mencari jejak penebang kayu itu. Benar saja, tak lama kemudian, Lin Tian menemukan seorang lelaki sedang menebang kayu di daerah lain, dan orang itu adalah lelaki tua yang sama. Lin Tian tersenyum, aku tahu dia di mana. Tanpa ragu, Lin Tian langsung melesat ke arah sana, diikuti Bayin dan Sang Patriark. Tak lama kemudian, ketiganya menemukan si penebang kayu kembali di dalam hutan, dan lelaki tua itu tampak heran dengan kedatangan mereka. Hebat juga kalian bertiga. Bisa tahu aku ada di sini. Bayin dengan bangga menunjuk Lin Tian, tentu saja. Kakak Lin yang menemukannya. Patriark pun menambahkan, benar, Tuan Lin memang hebat. Jadi, tolong jangan kabur lagi. Kabur? Kalian pikir aku lari? Penebang kayu itu tertawa, dan Patriark heran, bukan begitu? Bayin juga menatap penebang kayu dengan curiga, lalu si penebang kayu tersenyum, kalau aku benar-benar kabur, aku sudah menghilang seketika. Aku tetap di sini karena aku menjaga tempat ini dan mengusir orang-orang yang tidak seharusnya masuk. Kalau kalian bertemu mereka, kalian pasti sudah mati. Patriark mulai mengerti maksudnya dan bertanya, yang kau maksud orang-orang aneh itu? Ya, mereka semua memakai topeng dan kekuatan mereka sangat tinggi. Masing-masing dari mereka sudah mencapai tingkat, melihat langit, ujar si penebang kayu. Patriark langsung ketakutan, apalagi mengingat banyak orang yang ia bawa tewas, tubuhnya mulai gemetar. Bayin memandang Lin Tian, kakak Lin, bagaimana menurutmu? Lin Tian menatap penebang kayu itu, mungkin kau satu kelompok dengan mereka? Penebang kayu itu tertawa kecil, anak muda, kau meragukanku? Bukan ragu, hanya perasaan, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Penebang kayu tersenyum pahit, kenapa kau merasa begitu? Kau ada di sini, tapi mereka tak pernah mencarimu. Itu hanya berarti satu, kau bekerja sama dengan mereka, atau mereka takut padamu, jelas Lin Tian. 2 kemungkinan itu, dan bukan cuma satu. Penebang kayu tersenyum, dan Lin Tian pun ikut tersenyum, dua-duanya mungkin saja. Oh, penebang kayu tertawa. Lin Tian tak ingin berlama-lama, lalu berkata, tak peduli siapapun dirimu, kami hanya ingin menemukan puncak langit. Jadi mohon beri kami petunjuk. Tanpa kekuatan melihat langit, kalian tidak akan bisa naik ke sana. Jadi kuharap kalian menyerah saja, ujar si penebang kayu dengan serius. Lin Tian melihat bahwa orang tua itu tidak ingin bicara, tetapi ia berpikir sejenak lalu berkata, jadi, senior memang tidak ingin memberitahu kami? Ini demi kebaikan kalian, kata si penebang kayu sambil memungut kayu yang telah ditebangnya. Tetapi sang patriark merasa cemas, dan ia pun memandang Lin Tian,
Tuan muda, menurutmu bagaimana? Sepertinya kita hanya bisa mencarinya sendiri. Lin Tian tidak terlalu berharap banyak, tapi ia tetap tersenyum kepada mereka dan tak berkata lebih lanjut. Patriark dan Bai Yin penasaran bagaimana Lin Tian berencana menemukannya, tapi Lin Tian tidak menjelaskan apapun, melainkan langsung menggunakan mutiara ilahi untuk melihat-lihat, berharap menemukan tempat yang berbeda. Penebang kayu melihat ketiganya masih belum mau pergi, jadi ia hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, "Semoga kalian beruntung." Detik berikutnya, penebang kayu itu menghilang sambil berjalan pergi. Patriark penasaran, siapa sebenarnya orang tua itu? Sepertinya penjaga tempat ini, kata Lin Tian menebak. Bai Yin pun mulai khawatir, "Kak Lin, apakah kita akan dalam bahaya?" Lin Tian tidak bisa menjamin itu, namun bahaya langsung datang di saat berikutnya. Tanpa sekelompok orang muncul di sekitar mereka. Mereka memakai topeng dari kulit kayu, tetapi di bawah pengaruh mutiara ilahi, Lin Tian bisa melihat wajah asli mereka. Wajah-wajah mereka aneh dan tampak sangat muda. Tapi yang paling mengerikan, mata mereka kosong, seolah mereka sedang dikendalikan. Patriark segera berkata kepada Lin Tian, "Tuan muda Lin, merekalah orang-orang itu." Bai Yin juga panik, mereka datang lagi. Namun Lin Tian menanggapinya santai, "Tidak masalah." Tidak masalah, sang patriark tahu betapa menakutkannya orang-orang ini. Bai Yin juga berkata, "Kak Lin, mereka ini berada di tingkat melihat langit. Kekuatan mereka unik sekali. Biar aku hadapi mereka," ucap Lin Tian, lalu memanggil naga emas dan pedang ilahi. Di bawah kendalinya, pedang dan naga itu memancarkan cahaya keemasan dan menyerang. Tapi orang-orang bertopeng itu tidak terluka sedikit pun, mereka membiarkan diri mereka diserang tanpa menghindar. Apa-apaan ini? Sang patriark terkejut, jelas tak menyangka hasilnya akan seperti ini, namun Lin Tian justru tersenyum tipis. Menarik juga. Orang-orang bertopeng itu lalu mulai menyerang, meluncur langsung ke arah Lin Tian. Lin Tian melompat tinggi, dan serangan-serangan itu menembus tubuhnya satu persatu. Untungnya, Lin Tian sudah berada dalam wujud jiwa ilahi dan mengenakan armor Shenyou. Semua serangan itu mengenai armor ilahi, dan tidak memberikan dampak apapun pada Lin Tian. Apa-apaan ini? Patriark dan Bai Yin sama-sama terkejut. Namun Lin Tian hanya tersenyum santai kepada para penyerang itu. "Masih ada lagi? Ayo teruskan." Para penyerang itu tak menduga kalau Lin Tian sekuat ini, tetapi mereka tidak mundur. Mereka terus menyerang secara membabi buta. Namun jiwa ilahi Lin Tian seperti lubang hitam, serangan mereka tidak memberi pengaruh apapun. Akhirnya, mereka mulai merasa bahwa Lin Tian terlalu aneh, dan menghilang satu persatu. Patriark berkata dengan penuh rasa kagum, "Adik kecil, kenapa kau bisa sekuat ini?" Bahkan Bai Yin pun ikut memuji, "Kak Lin, kenapa kekuatan rohmu begitu luar biasa?" "Ya, ini semua dimulai dari waktu di aula kehidupan dan kematian." Lin Tian menjawab santai. Keduanya pun langsung menyimpulkan bahwa Lin Tian pasti mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari tempat itu. Melihat wajah penasaran mereka, Lin Tian hanya tersenyum, "Sudahlah, jangan dibahas. Aku lanjut mencari." Ia kembali menggunakan mutiara ilahi untuk mencari petunjuk. Patriark dan Bai Yin pun merasa lebih tenang melihat betapa kuatnya Lin Tian. Mereka menunggu dengan sabar. Setelah sekitar setengah jam, Lin Tian menemukan sesuatu yang berbeda. Ia menatap ke arah langit dan tersenyum. "Benar." Benar, keduanya saling berpandangan, dan Lin Tian berkata, "Ayo, ikut aku." Mereka pun mengikuti Lin Tian. Tiga orang itu, masuk ke dalam sebuah pusaran, dan kemudian menghilang. Saat mereka muncul kembali, mereka berada di sebuah ruang aneh. Di ruang ini, ada tangga panjang yang memancarkan cahaya putih. "Apa ini?" Sang patriark tampak bingung. Bai Yin juga sama terkejutnya, tak tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya ini adalah tangga menuju atap langit, tebak Lin Tian, lalu ia langsung melangkah menaikinya. Keduanya mengikuti perlahan di belakang. Namun begitu mereka mulai naik, tangga itu seperti tidak stabil, seolah bisa runtuh kapan saja. Patriark terkejut, "Ada apa ini?" Bai Yin juga merasa tubuhnya berguncang, seperti berada di atas perahu yang bergoyang, dan bisa jatuh kapan saja. Lin Tian mengingatkan mereka, "Gunakan kekuatan roh kalian." Keduanya segera menggunakan roh, dan akhirnya mereka bisa naik dengan lebih aman. Tiga orang itu pun perlahan menaiki tangga dengan kekuatan roh mereka. Tapi keanehan belum berhenti. Setelah berjalan cukup lama, ujung tangga tiba-tiba menghilang,
seolah tidak ada jalan lanjut. Lalu bagaimana ini? Sang patriark panik, dan Bayin memandang Lin Tian. Kak Lin, bagaimana? Lin Tian melihat sekeliling dengan mutiara ilahi, lalu melihat sebuah pusaran tak jauh dari situ dan berkata, ikuti aku, kita terbang ke sana. Dua orang lainnya saling berpandangan, lalu ikut terbang bersama Lin Tian menuju pusaran tersebut. Begitu masuk, mereka berada di tangga lain. Kenapa tangganya seperti bertahap begini? Sang patriark heran. Bayin juga bingung, pusaran dan tangga lagi, sampai kapan ini selesai? Tak peduli kapan, yang penting kita terus naik, kata Lin Tian sambil melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa waktu, mereka telah melewati banyak pusaran dan tangga. Beberapa hari kemudian, mereka merasa seperti tersesat, karena sudah melalui terlalu banyak pusaran. Tuan Lin, apakah kita tersesat? Tanya patriark cemas, dan Bayin juga tampak bingung, ada apa ini sebenarnya? Kita tidak tersesat, hanya saja jalannya sangat panjang. Mungkin masih harus berjalan lebih jauh, kata Lin Tian menenangkan mereka. Keduanya setuju dan terus mengikuti Lin Tian. Setelah beberapa hari lagi, mereka akhirnya berhenti di depan sebuah batu besar, yang bertuliskan, Jalan menuju langit, Wang Tian Zilu. Jalan Wang Tian? Berarti kita sudah sampai, patriark tampak gembira, dan Bayin menatap tangga yang kini tidak berkedip, serta berkata senang setelah melihat awan-awan di puncak, mungkin di atas sana adalah Wang Tian Tai, panggung langit. Lin Tian juga merasa kemungkinan itu besar. Dengan bantuan mutiara ilahi, ia bisa melihat di balik awan ada sebuah platform besar. Lalu Lin Tian berkata, naik duluan. Jawab keduanya sambil mengikuti Lin Tian menaiki tangga itu, tapi kali ini tidak semudah sebelumnya. Karena tiba-tiba mereka bertiga merasakan kaki mereka menjadi sangat berat, dan melangkah satu langkah pun terasa sangat sulit. Ada apa ini? Sang patriark ketakutan, dan Bayin pun bingung. Kak Lin, ini apa sebenarnya? Ikuti aku saja. Lin Tian menenangkan mereka dan meminta mereka mengikuti dirinya. Tetapi mereka merasa roh mereka menjadi sangat berat dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Sang patriark pun berkata kepada Lin Tian, kami tak bisa naik ke atas. Lin Tian tahu bahwa kekuatan roh keduanya tidak sekuat dirinya, jadi wajar saja jika mereka mengalami kesulitan. Maka Lin Tian berkata, biar aku bantu kalian. Lin Tian pun memberkahi mereka dengan baju zirah ilahi. Keduanya langsung bisa bergerak dengan lancar. Efeknya membuat mereka terkejut dan takjub, terutama Bayin yang berkata, Kak Lin, kau benar-benar hebat. Sang patriark juga tersenyum, dengan bantuan Tuan Muda Lin, kita pasti bisa mencapai atap langit dan menemukan sumbernya. Sumbernya? Belum tentu ada. Lin Tian mulai menyadari bahwa tidak ada yang disebut sumber di atap itu, sehingga ia tampak cemas. Kedua orang itu pun terkejut, terutama sang patriark yang penasaran, lalu, bukankah kita datang sia-sia? Sia-sia atau tidak, nanti kita lihat saat sampai ke atas, jawab Lin Tian, dan mereka bertiga pun kembali melanjutkan pendakian. Mereka berjalan tidak terlalu cepat, namun juga tidak terlalu lambat. Ketiganya menaiki tangga langkah demi langkah. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah platform luas yang tak terlihat ujungnya. Patriark dan Bayin tampak terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, tetapi Lin Tian bertanya pada mereka, menurut kalian bagaimana? Keduanya hanya menggelengkan kepala. Jelas ini adalah pertama kalinya mereka datang ke tempat ini, dan mereka mengandalkan Lin Tian, sehingga mereka pun menatap Lin Tian menunggu petunjuk. Lin Tian langsung duduk dan menggunakan mutiara ilahi untuk mengamati sekeliling. Saat itu, di atas kepala mereka, terlihat 9 istana, dan setiap istana memiliki sebuah pintu, seolah menunggu seseorang untuk membukanya. 9 istana? Lin Tian bergumam heran. Sang patriark tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian dan bertanya, 9 istana? Lin Tian pun menjelaskan apa yang ia lihat, dan setelah mendengarnya, mereka terkejut. Jelas mereka tak menyangka bahwa ada bangunan seperti itu di atas kepala mereka. Kita harus memastikannya satu persatu, kata Lin Tian. Sang patriark pun segera menjawab, kami akan mengikuti perintahmu. Bayin juga berkata, benar, kami ikut kamu saja. Setelah Lin Tian mengangguk, ia berkata, kalau begitu, ayo. Mereka bertiga lalu berpindah lokasi dan tiba di istana pertama. Istana itu memancarkan cahaya hijau dan tampak seperti terbuat dari kayu. Apa yang ada di dalam istana ini? Sang patriark penasaran dan berjalan sambil mengamati sekeliling. Bayin juga tampak kebingungan.
Namun alis Lin Tian mengernyit, karena ia merasakan kehadiran seseorang yang kuat di tempat gelap, maka ia pun mengingatkan, hati-hati, ada seseorang di sini. Seseorang? Mereka berdua saling pandang dan penasaran siapa yang dimaksud. Lin Tian menatap ke suatu arah dan berkata, keluar. Saat itu, seberkas cahaya hijau berkilauan dari sebuah sudut, dan cahaya itu berubah menjadi seorang pria dewasa, yang lalu menatap Lin Tian dan berkata, perlukah aku memperkenalkan diri? Aku adalah utusan kayu, penjaga istana kayu dari Aula Wang Tian, kata pria itu dengan dingin. Lin Tian pun bingung, Aula Wang Tian? Benar. Untuk mengungkap rahasia Aula Wang Tian, kau harus lulus ujian dari 9 istana. Tapi kau bahkan belum mencapai tingkat Wang Tian. Bagaimana bisa melewatinya? Pria itu bicara dingin. Lin Tian malah tertawa, membuat sang utusan heran, kenapa kau tertawa? Tak disangka, kalian menilai kemampuan seseorang bukan berdasarkan kultivasi, tanya Lin Tian. Utusan kayu berkata, bocah, kau belum bisa melihat langit, belum memahami makna mendalam dan ilmu rahasia. Bagaimana bisa melawanku? Ilmu rahasia? Ya, pemahaman mendalam tentang langit, jawab utusan itu dingin. Namun Lin Tian kembali tertawa, tanpa ilmu itu pun aku bisa mengalahkanmu. Oh, yakin bisa kalahkan aku? Tanya si utusan sambil berubah menjadi banyak cahaya hijau. Lin Tian tersenyum, mau mencoba mempermalukanku? Begitu suara Lin Tian jatuh, seluruh rohnya tiba-tiba berubah hijau, tampak aneh dan tak bisa dikendalikan. Utusan kayu tertawa, lihat. Aku bisa mengendalikanmu. Kau tak punya peluang untuk melawan. Patriark dan Bain ketakutan, mereka tak menyangka utusan kayu begitu mengerikan. Namun Lin Tian tetap tenang, kau pikir bisa mengendalikanku? Bukankah bisa? Tanya sang utusan. Tapi Lin Tian malah tersenyum. Utusan itu bertanya lagi, apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena kau bodoh, jawab Lin Tian sambil mulai menyerap kekuatan dari tubuhnya sendiri. Utusan kayu segera sadar ada yang tidak beres, bocah. Apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, jawab Lin Tian santai. Utusan itu marah, jangan kira kalau kau tak mau bilang, aku tak bisa berbuat apa-apa. Namun Lin Tian terus menyerap kekuatannya. Utusan kayu mulai panik dan segera keluar dari tubuh Lin Tian. Lin Tian kembali normal, dan Patriark serta Bain bernapas lega. Tapi utusan kayu langsung berpindah dan merasuki tubuh mereka berdua, lalu berkata, kau selamat, tapi bagaimana dengan dua orang ini? Jelas, ia berniat mengancam Lin Tian menggunakan mereka. Tapi Lin Tian mengabaikannya, mengancamku pakai mereka? Percuma? Kalau kau bilang percuma, apakah benar begitu? Utusan itu tersenyum dingin, tapi Lin Tian juga tersenyum, silakan coba. Utusan itu lalu menyerang dua orang itu secara brutal. Lin Tian segera menyerap kekuatan mereka berdua, dan begitu kekuatan itu hilang, mereka berdua pun bebas. Utusan kayu pun panik. Ia tidak pernah menyangka Lin Tian bisa menyerap kekuatan orang lain. Ia berkata, kekuatanku bukan sesederhana itu. Lin Tian menanggapi dingin, kalau kau masih punya jurus lain, keluarkan saja. Aku ingin coba. Tunggu saja, bocah. Sebentar lagi kau akan tahu siapa aku sebenarnya, kata utusan itu dan menghilang. Patriark mulai ketakutan, apa yang mau dia lakukan? Bain juga cemas, menatap Lin Tian, tapi Lin Tian tetap tenang dan berkata, sebentar lagi akan muncul. Benar saja, detik berikutnya, muncul banyak sekali sulur tanaman dari segala arah, dan dengan cepat membelit ketiganya. Dari dalam kegelapan, terdengar suara sombong utusan kayu. Bertiga, jangan melawan. Percuma. Karena kalian tak akan bisa lepas dari ikatan, melihat langitku ini. Melihat pohon dewa itu, Lin Tian tidak tahu apa sebenarnya pohon itu. Tetapi setelah mereka terikat olehnya, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Terutama sang patriark yang berkata dengan lemah, aku merasa kekuatanku perlahan menghilang. Bain juga berkata, iya, kekuatanku juga terasa perlahan-lahan menghilang. Utusan kayu pun tertawa puas, lalu mengejek mereka bertiga, bagaimana? Tidak bisa melawan, kan? Tidak, itu mustahil, kata Lin Tian, lalu mulai menyerap kekuatan pohon-pohon dewa itu, yang ternyata satu kesatuan. Ketika Lin Tian menyerap kekuatan pohon-pohon sakral itu, pohon-pohon tersebut menyusut,
dan dua orang lainnya pun bebas dari ikatan. Utusan kayu pun terkejut, ini tidak mungkin. Pohon langit milikku adalah pohon dewa nomor 1 di padang dewa. Bagaimana bisa kau menghancurkannya? Bagi mataku, itu tidak ada artinya sama sekali, ucap Lin Tian, membuat utusan kayu menatap Lin Tian seperti melihat monster. Lin Tian mengabaikan pohon dewa dan menatap sang utusan. Sudah selesai? Atau kau masih punya jurus lain? Utusan kayu tampak sangat tidak rela, tapi ia berkata, aku adalah yang terlemah di antara 9 istana. Jadi, jangan berpikir kau bisa lolos dari 8 ujian lainnya hanya karena bisa mengalahkanku. Lin Tian tidak ambil pusing, dan saat itu juga muncul sebuah pintu di dinding sebelah. Utusan kayu berkata, itu adalah istana kedua. Lin Tian menoleh ke arah Patriark dan Baiyin, ayo kita pergi. Keduanya sudah sangat ketakutan, tapi tetap mengikuti Lin Tian dengan rasa cemas. Tak lama kemudian, mereka melewati pintu itu dan masuk ke istana berikutnya, yang memancarkan cahaya keemasan. Begitu mereka masuk, mata mereka silau, sampai-sampai mereka harus menutup mata dan menggunakan indera ilahi, Divine Sense, untuk melihat sekitar. Tuan Muda Lin, sebenarnya ini tempat apa? Tanya sang patriark, dan Baiyin pun penasaran, menggunakan kekuatan ilahi untuk mengamati sekitar. Namun, dinding-dinding istana dipenuhi cahaya emas, dan mereka tidak melihat siapapun. Lin Tian berkata, sepertinya ini istana kedua, dan seharusnya ada utusan emas di sini. Tebakan Lin Tian benar. Terdengar tawa dari dalam kegelapan, menarik juga. Keluarlah, kata Lin Tian sambil tersenyum, karena sudah melihat keberadaan orang itu melalui mutiara ilahi. Orang itu muncul, melayang di kejauhan, lalu menatap Lin Tian dengan mata emas, bocah, kemampuanmu lumayan juga. Bukan luar biasa, tapi cukup untuk mengalahkanmu, balas Lin Tian. Haha, sombong sekali. Bocah kecil yang bahkan belum bisa melihat langit, berani bilang mau mengalahkanku, utusan emas itu tertawa sinis. Mendengar itu, Lin Tian langsung menghilang dan muncul di belakang utusan itu. Sang utusan emas malah semakin bangga, cukup menarik. Dengan satu ayunan tangan, utusan itu menciptakan sebuah telapak emas besar yang langsung menghantam roh Lin Tian. Namun, roh Lin Tian dilindungi oleh zirah ilahi, Shenyou Jia, sehingga tidak terluka. Utusan itu lalu menghantamkan banyak telapak tangan ke Lin Tian, tetapi Lin Tian tetap tak terluka. Lin Tian tersenyum, cukup menarik. Patriark dan Baiyin tercengang, sedangkan utusan emas berkata penuh curiga, bocah, bagaimana bisa rohmu sekuat ini? Kau pikir aku akan memberitahu rahasiaku? Jawab Lin Tian. Utusan emas itu menatap Lin Tian seperti melihat makhluk aneh. Sepertinya aku harus serius agar kau mau membuka rahasiamu. Kemudian, sebuah penghalang emas muncul dan mengurung Lin Tian. Patriark dan Baiyin ketakutan melihatnya dan tidak tahu harus berbuat apa. Utusan emas tersenyum, bocah, apa kau masih bisa keluar dari sini? Kau pikir bisa menghentikanku? Tanya Lin Tian. Utusan emas dengan percaya diri menjawab, tentu saja bisa, ini lebih dari cukup untuk menghentikanmu. Lin Tian tersenyum, ternyata cukup mudah. Lalu ia mulai menyerap kekuatan dari penghalang emas itu, dan terlihat penghalang itu mulai melemah. Utusan emas terkejut, apa penghalang ini bisa dilemahkan juga? Menurutmu? Lin Tian tersenyum. Utusan itu tak percaya dan mencoba menjebaknya lagi, tapi dia meremehkan Lin Tian. Lin Tian dengan mudah memecahkan penghalang itu dan muncul di belakang utusan emas lagi. Utusan itu terhina dan segera melemparkan sebuah palu emas. Setiap kali palu itu berkilau, ia berubah menjadi cahaya emas dan menghantam roh Lin Tian. Utusan emas mengira bisa menghancurkan Lin Tian dengan palu itu, namun ternyata palu itu sama sekali tidak melukai Lin Tian. Akhirnya, Lin Tian menangkap palu itu dengan satu tangan, sambil tersenyum, senjata ini lumayan juga. Bocah! Kembalikan paluku. Utusan itu panik saat menyadari ia tidak bisa mengendalikan senjatanya. Namun Lin Tian berkata, akan kukembalikan, tapi kau harus biarkan kami bertiga pergi dari sini. Kau memang sudah lolos ujian, tapi mereka belum, kata utusan itu, lalu menjebak Patriark, dan mengancam Lin Tian, sekarang berikan palunya. Kalau kau masih mau palumu, lebih baik bebaskan mereka. Kalau tidak, palumu akan jadi sampah, ujar Lin Tian. Aku utusan di sini. Berani-beraninya kau mengancamku, balas utusan emas. Lalu kenapa kalau aku mengancammu? Lin Tian tersenyum. Utusan itu marah,
Selama ini hanya satu orang yang ikut ujian, tak pernah ada yang mengancamku seperti ini. Dia lalu meningkatkan serangannya, dan Patriark serta Bai Yin merasa sangat kesakitan. Lin Tian memandangnya dingin, lalu menghancurkan palu itu menjadi potongan besi tua. Utusan emas langsung panik, "Kau, apa yang kau lakukan? Tadi aku beri kau kesempatan, tapi kau tak mau mendengarnya." "Jadi, salahmu sendiri," jawab Lin Tian. Utusan emas tak menyangka senjatanya dihancurkan, ia pun meraung, "Aku akan membunuhmu." Ia mengeluarkan banyak rantai emas dan membelit Lin Tian, berniat menghancurkan rohnya, tapi Lin Tian dengan mudah mematahkan semua rantai itu. Utusan emas menatap Lin Tian dan akhirnya berkata, "Kenapa bisa begini? Seranganmu memang bagus, tapi terlalu lemah untukku," kata Lin Tian santai, membuat utusan emas terdiam. Patriark dan Bai Yin lega, tetapi utusan emas bangkit lagi dan berkata dengan dingin, "Jangan pikir semuanya sudah selesai." Lin Tian penasaran apa maksud ucapannya. Tak lama setelah suara pihak lain menghilang, muncul pusaran emas di dalam aula. Pusaran ini menyedot Lin Tian dan dua orang lainnya dengan kuat, seolah ingin menyeret mereka masuk. Patriark dan Bai Yin mencoba terbang menjauh, tapi mereka tidak bisa keluar dari tempat itu. Sementara Lin Tian dengan sigap menggunakan jurus gerakan jiwa untuk menjauhkan mereka dari pusaran itu. Orang bercahaya emas yang bersembunyi dalam kegelapan pun tidak terima. Seraya berkata, "Bocah, ini baru tingkat kedua. Masih ada 7 tingkat lagi. Bersiaplah." Lin Tian mengabaikannya sampai akhirnya muncul sebuah pintu menuju ujian ketiga. Lin Tian segera membawa mereka masuk, dan di aula ketiga itu, semuanya dipenuhi padang pasir. "Ini elemen tanah ya?" kata Patriark heran, dan Bai Yin pun tanpa khawatir, "Kalau ini semua pasir, bagaimana cara kita keluar?" Lin Tian yang memiliki mutiara, Pearl, menjawab dengan yakin, "Ikuti aku, kalian pasti bisa keluar." Keduanya pun mengikuti langkah Lin Tian. Dalam kegelapan, seseorang mengintip Lin Tian dan dua lainnya, lalu berbisik sendiri, "Bocah ini sepertinya punya sedikit kemampuan juga." Orang yang mengintip itu adalah utusan tanah, dan Lin Tian sebenarnya tahu di mana dia berada, tetapi berpura-pura tidak tahu dan tetap memimpin di depan tanpa bereaksi. Namun, gurun pasir itu sangat panjang. Saat Patriark dan Bai Yin berjalan, mereka mulai merasa seolah-olah ada jurang di depan mereka, hingga mereka tiba-tiba berhenti melangkah. Patriark pun berkata cemas, "Lalu sekarang bagaimana?" Bai Yin menimpali, "Lihat saja apa kata kakak Lin." Lin Tian melangkah ke arah jurang, dan mereka berdua terkejut saat melihat Lin Tian tiba-tiba menghilang. Saat Lin Tian muncul kembali, ia menatap mereka dan berkata, "Kenapa kalian tidak mengikuti? Apa jurang di depan itu tidak berbahaya?" tanya sang Patriark, dan Bai Yin juga penasaran, tapi jurang itu kelihatan menakutkan. "Jurang? Jurang apa?" Lin Tian memandang mereka dengan heran. Saat mereka melihat Lin Tian tampak tak tahu apa-apa, mereka pun menceritakan apa yang mereka lihat. Setelah mendengarnya, Lin Tian pun tertawa kecil, "Sepertinya kalian terkena ilusi." "Ilusi?" Keduanya saling berpandangan. Lalu Lin Tian menyerang jurang itu dengan kekuatannya, dan jurang tersebut menghilang, kembali menjadi padang pasir. Mereka berdua sangat terkejut. Patriark berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Bai Yin juga takjub, "Ini luar biasa sekali." Lin Tian menatap sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Keluarlah, jangan sembunyi." Lalu, setumpuk pasir berubah menjadi raksasa, yaitu utusan tanah. Ia tersenyum dan berkata, "Bocah, tidak buruk, bahkan bisa membongkar ilusi. Ilusimu yang rusak itu tidak mempan padaku." "Tentu saja aku bisa menembusnya," jawab Lin Tian santai. Namun, utusan tanah tersenyum, "Kau percaya diri sekali. Apa kau masih mau coba lagi?" "Tentu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat," ucapnya, lalu padang pasir berubah menjadi rawa. Patriark dan Bai Yin langsung tersedot ke dalam rawa, membuat mereka panik dan mulai berusaha melawan. Lin Tian menatap ke arah kakinya dan tersenyum, "Cuma trik sihir seperti ini?" "Kenapa? Kau tidak takut?" tanya utusan itu penasaran. Lin Tian tersenyum, "Namanya juga ilusi. Apa yang terlihat belum tentu nyata, kan?" "Kau, bagaimana kau tahu ini tidak nyata?" tanya utusan tanah bingung. Tapi karena Lin Tian punya mutiara ilahi, ia tidak takut dan tetap tersenyum. "Ilusimu tidak berfungsi terhadapku," kata Lin Tian, yang membuat utusan itu tidak puas dan mulai membuat ilusi yang lebih kuat.
Kini rawa berubah menjadi gunung runtuh, dan Patriar serta Bayin terpaku ketakutan, karena mereka tidak bisa bergerak dan hanya menunggu dihantam batu-batu besar. Namun, Lin Tian menarik mereka dan terbang keluar. Utusan tanah tersenyum, kau takut juga ya? Aku tidak takut, aku hanya khawatir mereka akan tenggelam dalam ilusimu, jawab Lin Tian sambil menutup mata mereka dan juga menonaktifkan kesadaran ilahi mereka. Mereka berdua pun menurut, lalu duduk diam, tidak melihat, tidak berpikir, seolah sedang tertidur. Melihat ini, utusan tanah tersenyum, bocah kecil, kau memang punya kemampuan. Aku masih punya banyak kemampuan. Mau coba satu persatu? Tanya Lin Tian, yang membuat utusan itu merasa ditantang. Ia pun tersenyum dan berkata, menurutmu itu akan berguna? Memangnya tidak berguna? Balas Lin Tian dengan senyum santai. Utusan tanah tertawa dingin, baiklah, nanti kau akan tahu sendiri. Lalu, ia membuat dinding tanah mengurung Lin Tian, dan ruangannya makin menyempit seolah ingin menghancurkannya. Lin Tian langsung mengaktifkan zirah ilahi, Shenyo Jia, untuk menahan dinding itu, dan utusan itu bertanya heran, kenapa tidak lari? Kali ini bukan ilusi, jadi untuk apa lari? Jawab Lin Tian, membuat utusan tanah terkejut, bukan ilusi? Tentu saja, ini serangan sungguhan, dan aku tidak sebodoh itu, jawab Lin Tian sambil tersenyum aneh. Utusan itu berkata dingin, kalau begitu, biar ku buat kau benar-benar merasakan kekuatanku. Namun, Lin Tian malah menyerap kekuatan dari dinding-dinding itu, dan akhirnya semuanya runtuh. Utusan tanah sangat terkejut dan berkata, ini tidak mungkin. Bagaimana dinding itu bisa hilang? Apa yang tidak mungkin? Lin Tian tersenyum, dan utusan itu menatapnya dengan tatapan aneh. Lin Tian berkata lagi, sudahlah, cukup omong kosongnya. Kita bicarakan yang lain saja. Kau pikir kau sudah lulus ujian? Utusan tanah seperti para utusan lainnya, tidak rela kalah, lalu membubarkan dirinya menjadi pasir lagi, dan menutupi kedua temannya. Lalu ia tertawa, walaupun kau kuat, kau tidak akan bisa menemukan mereka. Kau pikir aku tidak bisa menemukan mereka? Tanya Lin Tian. Utusan tanah dengan bangga berkata, ya, mereka sudah kusembunyikan. Kau takkan bisa menemukannya. Lin Tian hanya tersenyum, kau benar-benar meremehkanku. Lin Tian lalu menelusuri pasir, dan akhirnya menemukan sebuah ruang di bawah padang pasir, tempat dua temannya masih duduk seolah tidak terjadi apa-apa. Utusan tanah terkejut, kau bisa menemukannya? Aku tak keberatan memberitahumu bahwa semua trik kecilmu tak ada gunanya padaku, kata Lin Tian, lalu mengajak mereka keluar dari ruang bawah tanah itu. Namun, utusan tanah tidak menyerang lagi, hanya tertawa dingin, bagus, bagus. Kuharap kau masih sekuat ini di istana berikutnya. Lin Tian menjawab tenang, tidak ada yang bisa membuatku kesulitan. Bocah, sombong sekali kau. Tapi aku rasa, kau akan mati juga nanti, kata utusan itu sambil mengayunkan tangannya dan memunculkan sebuah pintu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?